Bab 136. Tak pernah terpikir sedikitpun oleh Widi bahwa nuansa cinta layaknya sekarang akan terjadi. Sebelumnya Widi sama sekali tidak berekspektasi, tapi kenyataan sungguh membuat wanita itu menjadi tak hentinya bersyukur. Arg! Hatiku remuk. Janda kesayangan mau tukar cincin yang dengan kata lain, sekarang hanya tersisa Widi Wariem. Pak Haji berakhir terduduk selonjor nyaris kejang-kejang. Sofia dan Kalandra yang sampai menggenggam kedua tangan satu sama lain sambil menyimak, tak bisa untuk tidak tertawa walau Pak Haji sudah begitu sejak awal. Sejak pihak Sekretaris Lim mengatakan akan ada sesi tukar cincin, padahal mereka pikir tak akan ada sampai situ. Tuh kakek beneran ajaib. Tapi ya enggak apa-apa. Tanpa tuh kakek, hidup kita pasti kurang berwarna, ucap Sekretaris Lim yang pada akhirnya tetap memasang cincin emasnya di jari manis tangan kirinya. Kalau boleh, saya mau bawa tuh kakek ke Jakarta. Tapi dipikir-pikir, daripada bawa dia, mending bawa kamu. Lega, itulah yang Sekretaris Lim rasakan setelah akhirnya, cincin emas yang ia sematkan terpasang pas di jari manis tangan Widi. Membuat Pak Haji yang sedari tadi berdrama heboh sendiri, sampai guling-guling di lantai dan perlahan mencoba mendekat dengan cara merayap mirip ular. Dek Widi, pasangan cincinnya ke tangan saya saja. Kalaupun enggak muat, pasangin di jari kaki saja. Mohon Pak Haji masih berusaha. Widi yang baru mengambil cincin untuk Sekretaris Lim refleks menahan senyumnya. Tanpa menunggu lama apalagi takut anaknya menangis, Widi langsung memasang cincinnya. Seperti miliknya, cincin untuk Sekretaris Lim juga pas dan hanya ada sedikit sisa ruang untuk lepas pasangnya. Ajur, ajur. Bakalan sibuk rebonding janur kencur pokoknya. Kok janur kencur, janur kuning? Keluh Pak Haji benar-benar pasrah dan memilih tiduran di lantai. Lim, kamu bikin kakek itu jadi setengah waras. Sekelas Tuan Mahesa sampai menitikkan air mata di tengah tawanya yang susah payah ditahan hanya karena menertawakan Pak Haji. Lain dengan Ibu Alea yang sibuk mengelus perut sambil bilang, amit-amit. Sof, itu orang mana? Kasihan banget, coba kita antar pulang saja. Aku minta supir suamiku buat antar juga enggak apa-apa. Histeris gitu, mirip sapi pas mau dibeli di hari kurban. Ucap Ibu Alea yang masih sibuk mengelus perut. Sofia yang juga tertawa, berangsur menatap Ibu Alea yang masih duduk di hadapannya. Rumahnya dekat pasar kecamatan asalku. Gimana sih, ya? Memang adanya gitu. Aku jadi bingung jelasinnya. Dia kan sudah punya 2 istri dan paling demen ngejar cintanya janda cantik. Astaga! Ibu Alea tertawa lemas. Coba kamu dadah-dadah ke Simbah sambil pamer cincin, biar lebih sopan. Tegur Kalandra sambil menahan senyum. Ibu Kalsum langsung tertawa heboh. Bukannya lebih sopan, malah lebih remuk, Mas. Lawak banget. Seheboh ini, pantas kamu betah bareng mereka. Komentar Sekretaris Lim yang juga menjadi sibuk menahan senyum. Bener sih, selelah apapun kalau tiba-tiba bareng mereka. Beneran enggak terasa, balas Widi yang hanya berani sesekali menatap Sekretaris Lim. Iya, sampai kayak enggak punya beban. Saya juga langsung betah di sini. Sambil melirik Widi penuh arti, Sekretaris Lim berkata, pulangnya diundur saja kali, ya. Bohong. Sergah Widi cepat karena telanjur tak percaya.
pria yang baru saja mengikatnya itu benar-benar akan lebih lama tinggal di sana. Terbukti, Sekretaris Slim yang awalnya menahan tawa malu-malu, menjadi tersipu. 2 minggu lagi, saya pasti ke sini, yakin Sekretaris Slim dan kali ini menatap Widi penuh keseriusan. Hafal jalan, balas Widi. Sekretaris Slim kembali tersipu. Nanti kalau sampai tersesat, saya pasti hubungi kamu. Ia sengaja menuntun Widi untuk melipir menghindari Pak Haji yang sudah sampai di hadapan mereka. Sudah, Bah. Istirahat. Mau ikut salat tarawih? Enggak. Tegur Ibu Kalsum yang kemudian meminta sang suami untuk membantu sekaligus mengurus Pak Haji. Saya belum menyerah, Pak DRP. Yakin Pak Haji ketika Pak Sana sampai jongkok hanya untuk membantunya. Iya, enggak apa-apa. Yang penting tahu batasan. Jangan ngomong kasar, apalagi nekat sentuh-sentuh. Kalau sampai terjadi, nanti saya sendiri yang antar Mbah ke kantor polisi. Balas Pak Sana. Dengar papahnya Kalandra bilang gitu, saya jadi takut sendiri. Lirik Sekretaris Slim masih menggandeng Widi. Malahan, gandengan tangannya menjadi lebih erat. Jangan mikir macam-macam, doa terbaik saja. Semuanya pasti akan baik-baik saja, lirih Widi meyakinkan sambil menatap Sekretaris Slim. Setelah menyimak, Sekretaris Slim mengangguk. Ya sudah, 2 minggu lagi. Saya pasti ke sini. Mendengar penegasan barusan, Widi merasa ada janji yang seketika mengikat hubungan mereka. Janji yang juga membuat status hubungan mereka makin kuat. Hati Widi menjadi berselimut rasa hangat karenanya. Sebelum kebersamaan mereka benar-benar usai, mereka sengaja menunaikan salat tarawih berjamaah di masjid kemarin. Semuanya tampak khusyuk tanpa terkecuali Pak Haji yang sedari awal kebersamaan sudah sibuk patah hati. Dan tak beda dengan acara kemarin, kali ini Sofia juga kembali tidak ikut ditemani Ibu Alea dan Cinta. Karena di tarawih kali ini, Ciko yang tidak tidur sengaja diajak oleh Tuan Mahesa. Dokter Andri, Assalamualaikum, Di. Sudah tidur? Belum. Membaca pesan tersebut, Widi yang memang baru akan bersiap tidur, walau sang mamak maupun ketiga anaknya sudah lelap, menjadi bingung. Ngapain Dokter Andri mendadak wah, memangnya dia nggak tahu kalau aku sudah lamaran. Pikir Widi yang kemudian refleks menatap cincin emas yang kini menghiasi jari manis tangan kirinya. Cincin emas yang sedang sangat berkilau-kilaunya, mirip hati dan cintanya kepada pemberinya. Ya sudah aku balas. Enggak sopan juga kalau nyuekin orang apalagi sahabat Mas Kala, pikir Widi yang berangsur duduk di pinggir tempat tidur. Widi, Waalaikumsalam, Dok. Iya, ini baru mau tidur. Oh, iya, apa kabar mamahnya dokter? Sudah mendingan, kan? Seperti biasa, kali ini Dokter Andri juga langsung membalas. Dokter Andri, Alhamdulillah, Di. Setelah proses panjang karena mamahku memang sekeras baja. Akhirnya mamah mau menyadari kesalahannya. Mamah juga ingin minta maaf ke kamu. Widi, oh, Alhamdulillah kalau gitu. Dokter Andri, dan yang lebih alhamdulillahnya lagi, akhirnya mama restuin hubungan kita. Heh, refleks Widi yang langsung tidak bisa membalas pesan dari Dokter Andri lagi. Jemarinya mendadak kaku lantaran ia terlalu bingung. Catatan, buat kalian yang masih ikut baca, tolong cek rating alias bintang yang kalian kirim buat cerita ini. Kalau kalian merasa masih kasih bintang 1,
mohon dikoreksi dulu karena bintang 1 juga ibarat membunuh nyawa novel ini. Di segi penilaian sistem pun berpengaruh. Jangan spam apa bom like juga ya. Kasihan novel sama sayanya. Sudah mau 4 bulan kan, nulis penuh drama di tengah kesibukan. Lihat-lihat dikasih bintang 1, katanya kecewa. Tapi aku cek, masih ikutin like setiap babnya, jadi aku mikir, ini salah pencet apa bagaimana. Widih, dokter enggak salah. Mas Lim, masih online? Kenapa belum tidur? Pesan yang dikirimkan sekretaris Lim barusan langsung membuat nyali Widih menciut. Ya ampun Mas Lim, ternyata langsung jadi hansip WA-ku. Dokter Andre, salah gimana? Saya serius, Di. Dan papahku juga dukung banget. Ini aku harus balas siapa dulu? Widih hendak membalas pesan dari sekretaris Lim. Tapi pesan dari dokter Andri yang terus berdatangan, membuatnya salah ketik dan nyaris mengirimkannya kepada dokter Andri. Bentar, aku ke ruang obrolan Mas Lim dulu. Yakinnya yang kemudian langsung melakukan sesuai niat. Widih, ini masih balas wa, Mas. Bentar lagi pasti juga tidur. Terus, kenapa Mas belum tidur? Mas Lim, ini mau tidur juga. Sudah rebahan? Cek wa, status kamu sepi, tapi kamu online. Widih, memangnya, Mas berharap aku bikin status wa apa? Mas Lim, alhamdulillah, contohnya. Widih, takut dikira pamer, Mas. Mbak Sofia bilang, jangan sering-sering bikin status takut dikira sosialita yang sering pamer. Widih, jadi sekarang, aku paling pasang status dagangan. Paling sama foto anak. Dan karena sekarang sudah nggak boleh dagang, berarti makin jarang bikin status. Mas Lim, lihat foto profil baruku. Detik itu juga Widih langsung membeku walau dadanya seolah sudah penuh petasan rentet yang tak hentinya meledak. Foto profil terbaru sekretaris Lim merupakan foto tangan kiri mereka yang sudah memakai cincin pengikat. Saat mereka masih duduk bersebelahan di rumah makan Sofia bersama yang lainnya, tapi sekretaris Lim diam-diam meraih, kemudian menggenggam tangan kiri Widih. Namun Widih yang saat itu sudah langsung panas dingin, tidak menyangka bahwa sekretaris Lim sampai mengabadikan tangan mereka yang saling menggenggam di pangkuan, melalui bidik kamera dan kini menjadi foto profil baru wa sekretaris Lim. Widih, ter-LUV. Mas Lim, emoji hati. Widih, lihat foto profilku. Sekretaris Lim yang sudah meringkuk sambil mendekap bantal guling di kamar hotel dirinya menginap, langsung bersemangat memastikan. Ternyata foto profil Widih memang sudah berubah. Wanita itu memakai foto punggung sekretaris Lim, ketika dikelilingi ketiga anak Widih yang sibuk menempel kepada sekretaris Lim. Layaknya Widih, sekretaris Lim juga tak menyangka, Widih akan mengabadikan momen tersebut. Widih, alasanku enggak ragu menerima Mas. Mas Lim, bagi foto-fotonya. Selain menulis balasan tersebut, sekretaris Lim juga sampai memberi reaksi hati kepada pesan Widih yang mengatakan foto profilnya sebagai alasan Widih tak ragu menerimanya. Setelah mengirim sederet foto kepada sekretaris Lim, Widih sengaja membuka ruang obrolannya dengan dokter Andri. Widih, dok, sebelumnya saya minta maaf. Tapi sebelum Isya tadi, saya sudah lamaran. Bahkan, Widih sampai mengirim foto profil sekretaris Lim ke dokter Andri. Sekretaris Lim, tidur, jangan begadang. Besok lanjut sahur. Widih langsung mesem membacanya walau ia baru melihat sebagian pesan dari sekretaris Lim dan itu di atas layar ponsel.
Mas Lim diam-diam posesif banget. Kemudian ia langsung meninggalkan ruang obrolan Wanya dengan Dr. Andri. Toh, Dr. Andri langsung tidak membalas. Walau Widi juga langsung khawatir, pria itu terluka bahkan bisa jadi lebih parah dari Pak Haji karena status terbarunya dengan Sekretaris Lim. Widi, besok ke Jakartanya beneran sehabis sahur. Sekretaris Lim, pengen ketemu dulu, sih. Widi langsung meringis kegirangan saking bahagianya. Ya Allah, berasa balik jadi ABG yang baru ngerasain indahnya pacaran, batinnya. Sekretaris Lim, harusnya sih enggak hilang walau aku enggak ikut rombongan. Biasanya laki-laki, makin malam makin enggak jelas bahasnya, batin Widi lagi. Sekretaris Lim, nanti aku izin ke Koko. Buat sahur di rumah makan mbak kamu saja, biar sekalian terakhiran. Widi, oke. Sekarang Mas izin, terus tidur. Sekretaris Lim, White. Widi, oke, Mas. Tak lama kemudian, Widi mendapat bukti tangkap layar Sekretaris Lim dengan Tuan Mahesa. Sekretaris Lim, oke, emoji hati. Melihat Sekretaris Lim yang ia yakini menjadi sangat kegirangan, Widi malah langsung merasa bersalah. Widi, besok ya, Mas, kalau kita sudah menikah, aku pasti ikut Mas ke Jakarta. Kalau dipikir-pikir, aku jahat banget kalau aku tetap di sini dan Mas di Jakarta. Sekretaris Lim, alhamdulillah akhirnya sadar, emoji hati. Kayaknya abis ini aku bakalan tidur nyenyak. Besok pukul 2, tolong bangunin, ya takut telat. Widi, ya sudah, selamat tidur. Mimpi indah, emoji hati 3 kali. Sekretaris Lim, iya, aku beneran mau langsung tidur. Tapi, anak-anak juga sudah tidur, kan? Tadi aku pamit ke mereka. Sama mereka enggak boleh. Meninggalkan obrolan Sekretaris Lim dan Widi yang makin intens, Kalandra yang awalnya sengaja memeriksa pemberitahuan di ponselnya, langsung terusik oleh wa dari Dr. Andri. Andri, Kal, memangnya benar, Widi sudah lamaran. Duh, nih orang ya, lirih Kalandra hingga Sofia yang sudah tidur di sebelahnya, terusik. Kenapa? Liris Sofia berat khas orang mengantuk. Kalandra langsung menggunakan tangan kirinya untuk mengelus kepala Sofia yang sudah tak lagi tertutup jilbab. Andri. Bentar. Oh. Sofia sama sekali tidak berpikir yang sedang Kalandra dan Dr. Andri bahas malah Widi. Aku tidur dulu. Pamit Sofia karena Kalandra sudah langsung sibuk mengetik, dan tampaknya memang sudah langsung berkirim pesan dengan Dr. Andri. Iya, kamu tidur dulu, balas Kalandra sambil mengelus asal kening Sofia. Kalandra, adik rekan bisnis aku, dia yang punya saham terbesar di Parik aku kerja. Dia langsung tertarik ke Widi dan anak-anak Widi juga langsung dekat ke dia.